Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Akan mempresentasikan tentang whiteboard testing pada mata kuliah pengujian perangkat lunak. Yang beranggotakan Firda Novita Kurniasari, saya sendiri dengan Aliyah Fitri Nur Aini, Muhammad Zainal Arifin, dan Habibi Aulia Nursyita. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari whiteboard testing. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang pembahasan dari whiteboard testing, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan whiteboard testing. Whiteboard testing itu adalah cara yang digunakan dalam pengujian pada aplikasi atau software dengan cara menganalisis source code-nya. Lalu pada poin pertama, terdapat structural testing or logic driven testing or glassboard testing. Maksudnya di sini adalah whiteboard testing juga sering disebut juga dengan pengujian yang bersifat struktural, pengujian berbasis logika, dan pengujian kotak kaca. Sesuai dengan definisi tadi, yang dibutuhkan dalam pengujian whiteboard testing ini adalah source code. Jadi kita menganalisis source code-nya, lalu nanti kita akan menjalankannya pada whiteboard testing atau dites sesuai dengan user interface-nya. Lalu yang ketiga, terdapat menguji lebih dekat tentang detail prosedur perangkat lunak, dan yang terakhir adalah logical path atau jalur logika yang akan diselidiki pada perangkat lunaknya. Dalam suatu pengujian, tentu terdapat sesuatu persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Dalam whiteboard testing ini juga terdapat persyaratan-persyaratan sebelum kita menjalankan pengujian tersebut. Yang pertama adalah mendefinisikan semua alur logika. Jadi dari logika itu tentu saja kita harus merealisasikan dalam bentuk program. Setelah program jadi, nanti akan dites dengan menggunakan user interface-nya. Jika terjadi error, lalu kita dapat mengetes dengan whiteboard testing dengan cara mengetes pada source code-nya. Yang kedua, membangun suatu kasus yang digunakan dalam pengujian. Dalam pengujian whiteboard, tentu harus ada suatu kasus agar kita dapat lebih mudah dalam melakukan pengujian. Nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya contoh kasus dalam pengujian whiteboard. Yang ketiga, mengevaluasi semua hasil dari pengujian. Setelah pengujian selesai dilakukan, alangkah lebih baiknya kita mengevaluasi apa saja sih yang masih terjadi kesalahan dalam pembuatan program tersebut. Jika terjadi suatu kesalahan, kita akan memperbaikinya, lalu akan kita testing lagi menggunakan whiteboard. Lalu yang terakhir adalah melakukan proses pengujian secara menyeluruh. Lalu kita masuk ke teknik-teknik dalam whiteboard testing. Yang pertama adalah basic testing. Basic path testing yaitu metode yang memungkinkan untuk merancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logika dari rancangan prosedural dan menggunakan pengukuran sebagai panduan untuk mendefinisikan suatu himpunan basis dari jalur eksekusi itu sendiri. Lalu teknik yang selanjutnya adalah cyclomatic complexity, yaitu pengukuran software yang memberikan pengukuran kuantitatif logika dari program itu sendiri. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa semua pernyataan sudah dieksekusi sekurangnya dilakukan selama 1 kali. Nanti untuk penjelasan atau contoh lebih detail lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik dalam whiteboard testing yang selanjutnya adalah graph metric, yaitu metrik yang berbentuk segi 4 sama sisi, yang memiliki jumlah baris dan kolom sama dengan jumlah not yang ada. Jadi, yang lingkaran ini itu bernama not, dan yang garis ini nanti bernama FG. Yang terakhir adalah identifikasi baris dan kolom sama dengan identifikasi not. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh kasus dari matrik grafik. Nah, yang di sebelah kiri itu ada flow graph atau bahasa Indonesianya itu graphic control flow. Nah, yang di sebelah kanan itu ada matrik. Nah, matrik ini gunanya untuk menghitung grafik dari matrik itu sendiri. Nah, jika ada koneksi, maka ditulis angka 1. Jika tidak ada koneksi, maka akan ditulis angka 0. Seperti ini. 1 terkoneksikan dengan 2. Berarti ditulis angka 1. Seperti ini. 1 terkoneksikan dengan angka 2. Selanjutnya, 2 terkoneksikan dengan 3. Maka yang ini ditulis angka 1. Nah, terus 2 juga terkoneksikan dengan 5. Maka ditulis angka 1. Nah, seterusnya akan begitu. Dan juga di sebelah kanan ini, di kolom yang paling kanan, itu adalah jumlah dari koneksi. Jadi, jumlahnya nanti akan dikurangi 1. Dan yang koneksinya lebih dari 1 akan dijumlahkan dan kemudian ditambah dengan 1. Nah, dari flow graph ini terhitung ada 4 matrik grafik. Nah, selanjutnya adalah basic part. Basic part ini merupakan salah satu metode dari white testing. Nah, ini adalah notasi dari basic part. Nah, lingkaran-lingkaran ini disebut flow graph node. Ini menyatakan satu atau beberapa statement dari prosedur. Nah, panahnya itu disebut X atau links atau panah atau garis. Menyatakan aliran kendali dari node itu sendiri. Nah, untuk flow graph yang sequence itu nanti akan seperti ini, mendatar seperti ini. Taruh well, perulangan duel itu menggunakan ini. Jadi dilakukan dulu, baru kembali, lalu keluar dari perulangan itu sendiri. Nah, case itu seperti ini. Ada satu node yang terkoneksikan dengan beberapa node. Dan kemudian hasilnya akan ditujukan di satu node juga. Nah, untuk if, perulangan if akan berbentuk seperti bulan ketupat seperti ini. Lalu untuk until ini akan seperti ini, mirip seperti well tapi beda. Selanjutnya adalah regions. Nah, region ini adalah area yang dibatasi oleh garis dan juga nodes. Nah, jadi tempat kosong ini disebut region. Di sini ada 4 region. Ada 1 ini 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi untuk area yang di luar flow graph ini sendiri juga dihitung seperti itu. Selanjutnya, compound condition adalah kondisi majemuk yang terjadi lebih dari 1 kali. Ini seperti and, or, nor, nan, itu. Nah, ini jika A atau B, lalu prosedurnya maka X. Atau else, prosedurnya Y, kemudian N. Selesai. Nah, ini node yang terdapat kondisi itu dinamakan predicate node. Nah, sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah contoh dari whiteboard testing. Ya, untuk yang pertama adalah tes pertama. Di sini ada program sederhana ya untuk menampilkan nilai. Untuk yang pertama ini ada program C. Untuk langkah pertama ada menggambar grafik.
di program ini bisa digambarkan grafik 3 nodes atau grafik 1. Untuk nodes pertama ada A, nodes kedua ada B, nodes ketiga ada wavelet untuk mengambilkan. Nah, kemudian langkah kedua adalah menghitung kompleksitas siklus. Di sini dirumuskan PG sama dengan edges. Edges ini adalah panah. Nodes, min nodes adalah nodesnya yang 1, 2, 3 plus 2P. P-nya adalah grafik. Nah, untuk di sini, di contoh ini ada yang dipilih adalah grafik tunggal. Grafik tunggal ini hanya angka 1 saja. Nah, untuk nolnya kan edges. Untuk panahnya tidak ada untuk grafik 1. Kemudian nodesnya adalah 1, 2P, P-nya adalah grafiknya hanya ada 1, sama dengan hasilnya adalah 1. Langkah ketiga, karena hasil di kompleksitas siklusnya adalah 1, langkah ketiga adalah pilih komponen jalur dasar. Jalur dasarnya adalah 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah penulisan test case. Untuk jalur yang pertama, isi variabel A, ya. A sama dengan 5 dengan integer 5 dan variabel B dengan integer 10. Lalu cetak enter di peraturan itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tes yang kedua. Ini sama program C. Di sini ada 4 nodes untuk grafik pertama, 5 nodes untuk grafik kedua. Untuk grafik pertamanya, nodes pertama diisi dengan A sama dengan 5, nodes kedua B sama dengan 8. Untuk nodes ketiga ini adalah pengkondisian A lebih besar dari B. Kemudian nodes keempat adalah jika A lebih besar dari B, maka B sama dengan A. Nah, ini adalah grafik keempatnya. Untuk grafik pertama, ini masih terbuka, artinya masih belum ada sintak untuk mengakhirinya. Jadi dibuatlah satu nodes di grafik kedua, grafik 5 N. Nah, yang untuk dihitung adalah grafik ke-2 yang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dihitung 5, edgesnya adalah 5, garis panahnya ada 5, dikurangi nodesnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian plus 2P. 2P, P adalah grafiknya yang dipilih adalah grafik kanan itu ya, adalah 1. Hasilnya ada 2 jalur. Kemudian angka ketiga ada 2 jalur. Jalur yang pertama ada 1, 2, 3, 5. Jika untuk jalur pertama, jika A lebih besar dari B. Kemudian jalur kedua 1, 2, 4, 5. Itu jika A tidak lebih besar dari B atau else ya, kemudian dituliskan test case-nya seperti ini. Isi variabel A dengan integer 5, variabel B dengan integer 8. Jika A lebih besar B, maka isi variabel dengan integer 2. Ini
untuk jalur pertama. Untuk jalur kedua, isi variabel A dengan integer 5 dan variabel B dengan integer 8 jika A tidak lebih besar dari B, maka isi variabel B dengan A. Ini untuk jalur yang kedua, yang else. Kemudian ada test case lagi. Untuk program ini ada 4 nodes. Node pertama itu ada A sama dengan 5. Node kedua adalah while A kurang dari 10. Kemudian node ketiga adalah A sama dengan A plus 1. Untuk node keempat ada write, ada A sama dengan A plus 10, write length. Kemudian dihitung kompleksitas siklusnya, edges-nya atau garisnya ada 4, kemudian node-nya ada 4, grafiknya ada 1, 2P, itu hasilnya ada 2 jalur. Untuk jalur pertama 1, 2 langsung 4 jika A kurang dari 10, jika A tidak kurang dari 10. Untuk jalur kedua ini adalah looping 1, 2, 3, 2, 4, atau jika A kurang dari 10 itu diulangi terus 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4 sampai hasilnya adalah A tidak kurang dari 10. Ini menulis test case-nya. Jalur pertama isi variabel A dengan integer 5. Jika variabel sudah lebih dari 10, variabel A ditambah dengan 10, lalu cetak enter langsung. Untuk test case kedua ini adalah looping. Ketika A kurang dari 10, maka variabel A ditambah 1 di node ketiga itu. Kemudian jika variabel A sudah lebih dari 10, maka variabel A ditambah dengan 10 lalu cetak enter. Untuk node keempat ini adalah kemudian adalah tes yang terakhir. Nah, program untuk grafiknya seperti di gambar ada 6 nodes. Nodes pertama adalah read A, baca variabel A. Kemudian nodes kedua adalah perulangan. Nodes ketiga adalah cetak A. Nodes keempat adalah A sama dengan A plus 1. Pernyataan. Nodes kelima adalah A besar dari 5. Nodes keenam adalah cetak A. Nah, kita hitung kompleksitas situsnya. Untuk edges-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nodes-nya ada 6. Grafiknya ada 1, 2-nya itu. Dihitung hasilnya ada 3 jalur. Untuk jalur pertama itu ada 1, 2, 4, 5, 6. Untuk jalur kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk jalur ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Untuk jalur yang ketiga ini ada looping forever. Seperti itu. Terus selanjutnya bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh nomor 3. Untuk contoh yang nomor 3 itu gabungan antara pengurangan dan pengkondisian.
Oke, untuk uh, programnya itu yang terpenting itu notes nomor 2 sampai nomor 6. Jika user masukkan A lebih besar A lebih besar daripada 3 dan A lebih kecil daripada 5, maka outputnya adalah 4 dan 5. Ini untuk penggambaran grafik itu untuk notes nomor 2 itu adalah pengkondisian if. Dan untuk notes nomor 5 itu perulangan atau looping biasanya. Untuk kompleksitas siklus itu biasanya menggunakan hitung-hitungan rumus. Bisa dilihat dari kompleksitas siklus itu ditemukan bahwa jalur dasarnya itu dapat 3, hitung-hitungannya itu dapat 3. Dari mana itu dapat 3? Itu dari HG kurangi nodes tambah 2. Untuk HG itu sendiri itu adalah anak panah dari grafik, sedangkan node itu adalah lingkarannya. Dari HG itu sendiri itu dapat 7 dan node-nya ada 6. Dikurangi dapat 1, di plus 2 hasilnya 3. Tujuannya kompleksitas siklus itu untuk kumpulan jalur dasar. Untuk jalur yang pertama itu ada 1, 2, 4, 5, 6. Yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi kedua. Oke, untuk selanjutnya, untuk kelebihan dari white box testing itu sendiri, yang pertama menemukan kesalahan dari dalam sebuah kode yang sebelumnya tidak terlihat. Untuk white box testing itu ciri-cirinya itu lebih detail, untuk semisal melihat sebuah error sebuah data, karena masing-masing dari program itu dites. Selainnya itu bisa dilakukan sebelum software diluncurkan karena tidak memerlukan user interface, dan semua kode dan struktur software ikut diuji. Karena white box testing itu lebih ke detail sebuah program. Untuk kekurangannya itu yang pertama sangat mahal. Yang kedua itu setahu saya untuk white box testing itu memakan waktu yang lebih lama juga. Yang ketiga itu ya hampir sama sangat dengan yang nomor 1, sangat boros resource, ya kan? Untuk kekurangannya itu biasanya bisa diakali dengan menemukan program yang penting terus kemudian dites, seperti itu sih biasanya program utama biasanya, untuk biar nggak memakan banyak waktu. Yang selanjutnya untuk contoh pengujian white box testing itu ada posyandu. Contoh real kasusnya adalah posyandu. Untuk programnya itu sendiri itu seperti ini. Ada user itu bisa masukkan nama, password, dan hak. Untuk DB-nya itu dari MySQL. Ketika user itu masukkan hak itu berupa admin, maka user itu akan dialihkan ke user.php. Dan ketika user itu haknya milih pustakawan, masukkan pustakawan, maka akan dialihkan ke halaman dm.php. Ini untuk lebih tepatnya itu login PHP itu
program ini lebih ke CE mungkin, karena ada fungsi include koneksi.php. Untuk basic part-nya itu seperti ini. Untuk alur dari sebuah program 1 sampai 5, 6, 7, 8 itu ya seperti inilah untuk alurnya. 1 sampai 5 itu admin memasukkan nama, password, dan hak. Untuk nomor 6-nya itu mengambil data dari MySQL. Kemudian nomor 7-nya itu menyeleksi if dan fungsi if. Oke. Selanjutnya complexity geometry, biasanya sebutnya CC. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui alur dari independent parts-nya. Dari hitungan tersebut maka akan diketahui CC-nya itu 4. Dari mana dapatnya? Itu dari rumus dari HG, yaitu anak panah dikurangi nodes, yaitu nodesnya itu lingkaran, kemudian ditambah 2. Dari HG-nya alur posyandu itu ada 19 dan nodesnya itu ada 21, maka akan mendapatkan 2. Hasil 2 kemudian ditambah 2, maka dapat 4 alur, 4 independent parts. Untuk alurnya itu sendiri 1 sampai 5, 6, loncat langsung ke 17, 18, 19, 20, 21. Untuk yang nomor 2 1 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Untuk yang ketiga itu 1 sampai 5, 6, 7 sampai 14, lompat langsung ke 17, nomor 17, 18, 19, 20, 21. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.